Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak, Kak Astrianti. Kalian bisa panggil kakak Kak Astri saja. Nah, kakak dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon, jurusan keperawatan. Tujuan kakak datang kemari yaitu untuk memberikan suatu penyuluhan atau informasi mengenai gizi seimbang pada remaja. Nah, untuk waktunya kurang lebih 30 menit ya adik-adik ya. Sebenarnya bakal bersedia semuanya? Baik. Sekarang kakak akan menjelaskan menggunakan media PPT atau PowerPoint ya. Nanti kalian bisa lihat ke sini. Baik, sebentar. Disiapkan dulu ya PowerPoint-nya. Nah, adapun materinya itu adalah penyuluhan gizi seimbang pada remaja ya. Disusun oleh saya sendiri. Kemudian sebelum ke materinya kita harus tahu dulu nih apa sih arti dari gizi dan gizi seimbang pada remaja. Perlu kalian ketahui bahwa gizi itu adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi adik-adik ya. Kemudian, pada masa remaja ini sangat penting diperhatikan karena merupakan masa transisi ya. Masa transisi itu peralihan ya dari anak-anak menuju dewasa. Nah, berdasarkan tahapannya itu perkembangan individu dari masa bayi hingga masa akhir tua menurut Erikson, masa remaja itu dibagi menjadi 3 tahapan nih adik-adik. Yang pertama itu ada masa awal remaja, kemudian masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Nah, adapun kriteria usia remaja awal perempuan itu 13 sampai dengan 15 tahun dan pada laki-laki itu 15 sampai dengan 17 tahun. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip gizi pada remaja. Nah, masa remaja itu kan merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses perubahan fisik, kognitif, psikososial. Pada masa ini tuh terjadi pematangan seksual nih, dari tercapainya bentuk dewasa karena pematangan fungsi endokrin. Pada saat proses pematangan fisik juga terjadi perubahan komposisi tubuh. Nah, yang dimaksud komposisi tubuh itu adalah ketika perubahan dari yang tadinya pendek jadi panjang, jadi tadinya kecil jadi gemuk, seperti itu ya. Nah, dalam proses komposisi itu pada anak perempuan itu terjadi antara 10 sampai dengan 12 tahun. Sedangkan laki-laki 12 sampai dengan 14 tahun. Jadi berbeda nih antara perempuan dan laki-laki. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah nih, lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang pada remaja? Ada banyak nih. Yang pertama itu adalah aktivitas fisik. Yang kedua lingkungan, ketiga ekonomi, keempat pengobatan, kemudian selanjutnya depresi dan kondisi mental, penyakit, dan stres. Ingat ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi gizi pada seimbang pada remaja. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kebutuhan zat gizi seimbang pada remaja remaja. Yang pertama itu adalah energi. Nah, ini energi sangat berpengaruh nih dalam kebutuhannya. Karena energi itu untuk tubuh diukur dengan kalori, diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang dihasilkan dari karbohidrat, protein, lemak. Nah, pada remaja itu kebutuhan energinya itu menurun karena basal metabolisme dan kegiatan fisik itu meningkat nih teman-teman. Nah, apa sih yang makanan apa saja sih yang termasuk energi? Yang pertama itu adalah beras, singkong, mie-mian gitu ya. Kemudian ikan, daging, minyak, keju, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kebutuhan zat gizi seimbang pada remaja lainnya itu adalah 2, protein. Nah, peranan protein yang utama itu memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, mengatur fungsi fisiologi organ tubuh. Kebutuhan protein bagi remaja yaitu 14 sampai dengan 16%. Jadi kalori totalnya itu 0,8 sampai dengan 1 gram. Ya, sumber protein utama itu apa sih? Ada daging, ayam, tempe, kemudian kacang-kacangan ya. Selanjutnya itu adalah lemak. Nih, lemak itu merupakan sumber energi yang dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi nih teman-teman. Jadi konsumsi lemak yang berlebih pada usia remaja itu tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuhnya,
khususnya itu kadar kolesterol. Jadi lemak itu baik bagi tubuh, tapi ketika berlebihan itu tidak baik juga ya. Nah, selanjutnya adalah serat. Pada manusia itu usia remaja, serat diperlukan untuk memungkinkan proses buang air besar. Jadi biasanya kan banyak nih masalah-masalah pada remaja yang kekurangan serat itu nanti misalnya BAB jadi susah gitu kan ya. Selanjutnya itu adalah mineral nih. Mineral itu dibutuhkan remaja ya dalam jumlah yang sedikit. Demikian peranannya itu sangat penting dalam berbagai proses metabolisme di dalam tubuh ya. Nah, kebutuhan remaja mineral pada remaja itu sangat penting ya pokoknya ya. Kemudian selanjutnya adalah kalsium. Nah, kalsium itu pada pria itu sebanyak 800 sampai dengan 1000 mg, sedangkan pada wanitanya itu 1000 sampai dengan 1500. Jadi lebih dominannya pada wanita ya. Kemudian ada zat besi. Zat besi itu normalnya itu 10 mg ya. Kemudian ada vitamin. Nah, vitamin itu dibutuhkan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel baru ya. Nah, kebutuhan vitamin usia remaja itu yang pertama vitamin A. Kan vitamin ada banyak nih, ada vitamin A, B1, B, B1, C, D, dan E. Kalau A itu 3.500 sampai dengan 4.000 mg ya. Kemudian kalau B1-nya itu 10 sampai dengan 1,5 mg. Kemudian vitamin B-nya itu adalah 6,2 sampai dengan 2,2 mg. Vitamin B1-nya 23 sampai dengan 23 mg, kemudian vitamin C-nya itu 60 mg, vitamin D-nya 2000 sampai dengan 400, kemudian vitamin E-nya itu 8 sampai dengan 10 mg ya. Nah, kemudian apa saja sih masalah-masalah pada gizi remaja? Ada banyak nih. Yang pertama itu ada obesitas. Obesitas itu kegemukan ya. Orang yang gemuk gitu namanya disebutnya obesitas. Nah, walaupun kebutuhan energi dan zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makanannya itu terlalu banyak, melebihi kebutuhannya ya. Jadi menyebabkan obesitas itu karena olahraganya kurang gitu ya. Selanjutnya adalah kurang energi kronis. Nah, pada remaja yang badannya kurus nih atau disebut juga dengan energinya kronis itu tidak selalu berupa akibat terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berupa akibat terlalu banyak olahraga berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor-faktor emosional seperti takut gemuk, terus dipandang lawan jenis jadi kurang seksi. Jadi khususnya itu perempuan dia mungkin takut gemuk ya, takut dilihat jelek, jadi mungkin dia diet ya, bahasa diet. Kemudian selanjutnya adalah anemia. Nah, anemia itu kuranginnya zat besi ya. Ini adalah masalah yang paling umum nih ya, dari masalah pada gizi remaja. Oke, selanjutnya itu pola makan yang baik. Oke, pada pola makan yang baik itu apa saja sih gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi kita kalau sama makan bakso, ini nggak enak, ini nggak enak. Jadi kita mengabaikan makanan itu nggak boleh ya. Kemudian banyak makan sayuran yang cukup buah-buahan. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu malas nih makan sayuran, enak juga daging, seafood gitu-gitu ya. Itu nggak boleh. Seharusnya kita harus bisa menyeimbangi. Kemudian selanjutnya adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Oke. Selanjutnya adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasanya seblak kan banyak asinnya tuh, banyak pechinnya ya. Terus kemudian biasakan sarapan nih. Biasanya kalau orang-orang sibuk nih kadang menyepelekan sarapan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus selalu menyempatkan sarapan. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, jangan kebanyakan es teh jus gitu-gitunya boleh, tapi diimbangi dengan air putih ya. Karena yang paling baik itu adalah air putih. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi ketika kita membeli sebuah makanan atau produk apapun, kita harus baca dulu nih kadaluarsanya kapan gitu ya. Selanjutnya adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih. Nah, untuk cuci tangan sendiri itu ada 6 langkah ya.
Jadi sebelum kita makan, sudah kita makan atau sebelum melakukan sesuatu itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang normal. Oke, mungkin sekian ya. Oke, sebelum kita berlanjut, kakak mau nanya nih, siapa yang bisa jawab ya? Kira-kira sebutkan dua faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Ada yang tahu? Kak, aktivitas fisik juga, terus ekonomi juga bisa, kemudian stres juga bisa. Oke, ya bagus ya. Berarti apa yang sudah kakak sampaikan kalian paham ya? Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau gitu kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak,